Penantian panjang kita akhirnya selesai juga. Series yang ditunggu oleh para fansnya akhirnya sudah bisa di streaming di platform Disney Plus Hotstar. Series ini total akan memiliki 8 episode yang akan kita tonton setiap Sabtu sore. Dan sekarang waktunya kita akan membahas episode pertama. Universe, let's talk about it. Series yang akan kita bahas kali ini adalah Tira, yang merupakan salah satu installment dari Jagat Cinema Bumi Langit. Dan ini merupakan series pertama dari Jagat Cinema tersebut. Sebelum kita mulai membahas, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton series yang satu ini. Jadi silakan ditonton terlebih dahulu di layanan streaming Disney Plus Hotstar karena sudah bisa mulai di streaming sejak tanggal 16 Desember kemarin. Episode pertama ini dimulai dengan adegan pemeran utama kita yaitu Suci yang berusaha mengatasi fobia ketinggiannya. Lalu kita dibawa menuju adegan flashback ke masa lalu, yaitu di masa kecilnya ketika Suci sedang asik menonton sebuah tayangan film di TV yang memperlihatkan aksi dari aktris laga legendaris yang bernama Widya Laksono. Suci kemudian ditegur oleh ibunya yang bernama Erin, di mana Erin mengatakan bahwa film laga itu tidak cocok untuk anak wanita seperti dia. Suci lalu mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bintang film action. Lalu mengungkap alasannya bahwa kalau menjadi bintang film action, kalau ngelompat gedung tinggi dia nggak bakalan jatuh dan dia juga bisa melawan monster, dan itu dia anggap sebagai satu hal yang keren. Tidak lama kemudian Erin merewind adegan film tersebut lalu menghentikannya di salah satu adegan, dan pada saat itu Suci dibuat heran sekaligus kaget melihat bahwa ternyata karakter yang diperankan oleh Widya Laksono ternyata dilakukan oleh pemeran pengganti yang tidak lain adalah papanya sendiri. Papanya kemudian datang menutup wajah Suci dengan menggunakan jaket yang bertuliskan Asosiasi Stuntman Nusantara. Sejak saat itulah Suci akhirnya mengalihkan cita-citanya untuk menjadi stuntman sama seperti papanya yang bernama Rama. Rama pun akhirnya mewariskan jaket miliknya kepada Suci sebagai pengingat arah hidup dan pilihannya, dan Suci harus menjaga peninggalan tersebut. Suci kemudian mendengarkan suara dari genteng dan kemudian dia naik ke atas untuk memperbaiki gentengnya karena khawatir Erin dan Rama segera memerintahkan Suci untuk turun karena besok mereka akan mulai latihan demi mewujudkan mimpinya Suci menjadi stunt woman. Keesokan harinya pada saat Suci sedang berlatih keras dibimbing oleh ayahnya langsung, Rama dibuat kaget ketika Suci melakukan adegan lompatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Widya Laksono dalam filmnya. Rama kemudian menerima panggilan telepon dari produser yang membuat mereka harus istirahat latihan, dan pada saat itulah Suci kembali naik ke atas genteng untuk menyelamatkan seekor burung. Suci hampir saja terjatuh. Beruntung Rama tiba tepat waktu untuk menyelamatkan anaknya. Namun pada saat itu juga justru Rama yang akhirnya terjatuh dari genteng yang menyebabkannya mengalami cedera serius. Beralih ke masa sekarang di mana Suci sedang melakukan pekerjaannya sebagai stunt woman. Dia melakoni salah satu adegan dalam sebuah sinetron di mana dia mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi. Lalu kemudian terjatuh dan beruntung dia berhasil selamat dari adegan memukau tersebut. Sutradara dan tim produksi sinetron tersebut memuji penampilan Suci dan bahkan pujian juga datang dari sahabatnya yang bernama Maudi. Pada saat menunggu adegan yang berikutnya untuk dilakoni, asisten sutradara kembali datang untuk memberitahu Suci bahwa dia diminta oleh sutradara untuk melakukan adegan tambahan, yaitu berorasi di atas sebuah kopaja, yang mana kemudian ditolak oleh Suci karena dia memiliki fobia terhadap ketinggian. Beruntung dia ada jadwal kuliah pada saat itu, jadi dia menggunakan jadwal kuliah tersebut sebagai alibi untuk menghindari pengambilan adegan tambahan tersebut. Sementara itu, karakter lainnya yang bernama Ben yang merupakan asisten dosen di kampus Suci sedang nyekar ke makam ayahnya. Tiba-tiba sekelebat Ben menyadari kehadiran sosok ayahnya di makam tersebut, yang kemudian membuat Ben berjanji bahwa setelah ritual, ayahnya akan beristirahat dengan tenang. Di kampus, Suci diperingatkan oleh dekannya yang bernama Bu Ayu masalah kehadiran dan juga nilainya. Bu Ayu kemudian mengantarkan Suci ke kelas remedial untuk metode penelitian dan diperkenalkan dengan asisten dosen yang bernama Ben tadi. Bu Ayu memperingatkan kalau Suci harus mendapatkan nilai A dan kehadirannya harus 95%. Sebelum memulai pelajaran, Ben menyarankan Suci untuk tidak malu mengikuti kelas remedial yang kemudian ditanggapi dengan dingin oleh Suci. Sementara itu di sebuah wilayah permukiman, sekelompok anak sedang bermain petak umpet. Namun salah satu di antara mereka malah menjadi korban penculikan. Di tempat lain, Maudi sedang mengikuti audisi sebuah film. Namun sayangnya dia salah mengingat naskah yang membuat peluangnya untuk diterima dalam proyek film tersebut menjadi
menjadi sangat kecil. Mas Evan yang mengaudisi Modi tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Mas Joko yang sedang mencari stuntman ataupun stuntwoman. Proyek film tersebut disutradarai dan diproduseri oleh Widya Laksono. Menyadari hal tersebut, Modi kemudian menghampiri Mas Evan dengan mengatakan bahwa dia memiliki kenalan yang merupakan stuntwoman profesional. Beralih ke rumahnya, Modi bersama dengan ibunya yang bernama Weni sedang jualan online. Modi lalu menyampaikan kepada Suci tentang kabar mengenai sebuah proyek film yang mencari jasa stuntwoman ataupun stuntman. Awalnya, Suci menolak tawaran tersebut karena dia ingin fokus terhadap kuliahnya. Namun, setelah Modi menyebut bahwa film tersebut akan dibintangi oleh Widya Laksono, keteguhan hati Suci tiba-tiba berubah. Suci pun akhirnya dengan semangat mengikuti audisi tersebut. Mas Joko yang mengaudisi mereka memberitahu bahwa kalau mereka memiliki showreel, sebaiknya mereka mengirimkannya kepada Mas Joko. Namun Suci tidak memiliki showreel. Mas Joko kemudian menyarankan Suci untuk tetap tinggal karena dia ingin mengenalkannya kepada produser film tersebut. Meskipun Suci memiliki jadwal kuliah, Suci akhirnya memilih untuk tetap tinggal agar bisa bertemu dengan produser. Suci kemudian disodorkan materi stunt yang harus dia lakoni, yang mana sepertinya ini adalah materi yang sangat tidak cocok untuk dirinya karena dia harus melakoni adegan melompat dari gedung satu ke gedung yang lain, yang mana itu akan sulit untuk dirinya yang memiliki fobia ketinggian. Dan akhirnya Widya Laksono pun tiba di ruangan tersebut. Widya kemudian memberikan pujian terhadap aksi dari Suci yang dia saksikan dari video rekaman audisi. Pak Richard kemudian meyakinkan bahwa pilihan Mas Joko tidak pernah salah, dan Pak Richard juga meminta Suci untuk memberikan kemampuan 100%-nya untuk proyek film tersebut. Mengingat Suci memiliki jadwal kelas remedial, akhirnya Suci bergegas menuju ke kampusnya. Namun sayang, dia telat. Dia kemudian diperingatkan oleh Ben tentang kehadirannya. Suci kemudian menceritakan kepada Modi tentang materi stunt yang membuatnya yakin di hari pertama dia akan dipecat. Menyadari temannya memiliki fobia ketinggian, Modi kemudian berinisiatif untuk melakukan terapi agar Suci bisa mengatasi fobianya tersebut. Di tempat lain di ruang perpustakaan, Ben ditemui oleh temannya yang baru saja membeli jenglot palsu. Ben sebenarnya bisa mengetahui jenglot tersebut asli atau palsu bahkan sebelum dibuka. Lalu tiba-tiba fokus mereka teralihkan kepada sebuah blog yang memperlihatkan sebuah kafe yang mana Ben percaya pemilik kafe tersebut ada hubungannya dengan kesembilan naga. Ben merasa yakin akan ada ritual pengorbanan yang akan dilakukan oleh 9 naga di lokasi tersebut. Akhirnya di malam hari, Suci datang ke sebuah gedung yang telah diinstruksikan oleh Modi sebelumnya untuk membantu Suci mengatasi fobia ketinggiannya. Sayangnya, Modi tidak bisa menemani Suci karena dia memiliki kesibukan lain. Di ruangan lain, anak yang tadi sempat diculik akhirnya diperhadapkan dan diserahkan kepada sesosok misterius yang bernama Angkasa, di mana dia berniat untuk melakukan ritual pengorbanan. Di tempat lain, Ben datang di sebuah lokasi yang tadi dia curigai berdasarkan petunjuk dari sebuah blog, sambil mengecek jam tangannya untuk memastikan waktu yang tepat dilakukannya ritual pengorbanan. Tiba-tiba, Ben mengingat kejadian masa lalu ketika dia masih anak-anak. Kala itu, ayahnya Ben yang bernama Bambang harus menolong sekelompok anak yang dijadikan tumbal dalam sebuah ritual. Sayangnya, Bambang yang berniat untuk menghentikan ritual tersebut dan menyelamatkan beberapa anak yang tersisa akhirnya tewas dibunuh oleh Angkasa, dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Ben. Selain itu, Ben juga melihat sosok naga yang bersemayam di tubuh Angkasa. Kembali ke masa sekarang, Angkasa akhirnya bersiap untuk memimpin ritual pengorbanan kembali. Dia memerintahkan anak buahnya untuk berjaga-jaga di bawah agar tidak ada yang naik ke atas gedung tersebut yang bisa mengganggu ritual. Angkasa pun akhirnya mengucapkan rapalan mantra yang justru terdengar mirip seperti suara naga. Beruntung salah satu anak berhasil melepaskan ikatan di mulutnya dan membuatnya berteriak, dan teriakannya ternyata terdengar oleh Suci yang rupanya berada di gedung yang sama. Suci kemudian menelusuri gedung tersebut dan sampai kepada sebuah ruangan tempat ritual pengorbanan berlangsung. Berbekal sebuah potongan besi, Suci memberanikan diri menggagalkan ritual tersebut dan melemparkan potongan besinya hingga tertancap di tubuh Angkasa. Setelah itu, Suci kemudian bergegas melepaskan anak-anak dan berusaha untuk mengevakuasi mereka. Di tempat lain, Ben sepertinya tersadar bahwa lokasi tersebut bukan merupakan lokasi ritual penumbalan, dan bahkan bukan tidak mungkin dia datang di waktu yang salah. Kembali lagi ke Suci, anak buah Angkasa akhirnya menyadari kalau Suci telah membebaskan anak-anak dan menggagalkan ritual pengorbanan. Suci pun harus berjibaku dengan mereka, di mana Suci mendapatkan luka sayatan pisau di bagian pipinya, dan Suci bahkan harus menggunakan jaket peninggalan ayahnya untuk menghadapi anak buah Angkasa. Angkasa sendiri akhirnya terbang turun ke jalan untuk menghadapi Suci, namun dia hampir tertabrak sebuah truk. Suci akhirnya memilih untuk kabur dari tempat tersebut, dan Angkasa mengambil jaket milik Suci yang tergeletak di trotoar. Kejadian tersebut terekam oleh ponsel orang-orang di sekitarnya. Kembali lagi ke Ben yang tiba-tiba menerima panggilan telepon dari temannya yang bernama Pulung yang sudah membeli
memiliki jenglot palsu sebelumnya. Ben mengatakan kalau dia akan masuk ke dalam sebuah klub dangdut yang dia yakini pemiliknya juga merupakan medium sebuah naga. Ben sendiri juga sudah melengkapi dirinya dengan senapan angin. Dan kemudian dari kejauhan, dia melihat sosok pemilik kafe dangdut tersebut yang bernama Deo, lengkap dengan naganya yang berwarna biru. Deo pada saat itu sedang menerima panggilan telepon dari angkasa yang memerintahkannya untuk mencari si pengganggu ritual yang adalah Suci, atau kalau tidak mereka semua akan mati. Sementara di sebuah bekas stasiun kereta api, Suci menemukan seorang anak yang merupakan korban ritual pengorbanan yang berhasil lolos, di mana anak tersebut meminta Suci untuk mengantarkannya pulang. Kembali lagi ke Deo yang merasa kesal karena anak buahnya dianggap tidak becus oleh angkasa, sehingga Deo dengan tangan dinginnya akhirnya membunuh mereka bertiga. Suci akhirnya pulang ke rumah, di mana Modi tertidur di sofa karena menungguinya. Tanpa disadari, sesosok naga malah mengikuti Suci dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya ketika Suci dalam keadaan tertidur. Sementara itu di tempat lain, sosok naga lainnya mengincar salah seorang anak laki-laki yang sedang dalam keadaan tertidur di sebuah wilayah permukiman. Seneng banget rasanya akhirnya kita bisa mendapatkan series pertama dari Jagat Sinema Bumi Langit. Dan series ini diawali dengan intro logo Bumi Langit yang menghadirkan sejumlah karakter penting yang akan hadir di Jagat Sinema Bumi Langit. Dibuka dengan gambaran animasi aksi dari Gundala yang melawan anak-anak bapak, yang merupakan cerita yang dihadirkan dalam film Gundala pada tahun 2019 kemarin. Dalam film itu, Gundala harus menghadapi Pengkor dan anak-anaknya. Gundala sendiri merupakan installment pertama dari Jagat Sinema Bumi Langit. Lalu kemudian beralih ke adegan animasi yang berikutnya yang memperlihatkan Sri Asih yang sedang berjibaku dengan Dewi Api, dan ini juga sudah diperlihatkan dalam film kedua Jagat Sinema Bumi Langit, yaitu Sri Asih. Adegan berikutnya memperlihatkan sosok Mandala yang menghadapi lawan-lawannya. Mandala sendiri juga merupakan salah satu proyek dari Jagat Sinema Bumi Langit di mana sudah dipastikan akan diperankan oleh Joe Taslim. Dalam gambaran ini, Mandala menggunakan senjata khasnya yaitu golok setan yang memberikan immortality untuk Mandala. Karakter ini diciptakan oleh komikus Mansur Daman alias Man pada tahun 1970-an dan muncul dalam serial komik silat Bidadari Mata Elang, lalu menjadi tokoh utama dalam komiknya sendiri. Karakter ini bahkan pernah diangkat ke dalam layar lebar pada tahun 1983 dengan judul Golok Setan yang dibintangi oleh Bari Prima sebagai Mandala dan Advent Bangun sebagai Banyu Jaga. Dalam gambaran ini, Mandala diperlihatkan sedang menghadapi sejumlah siluman, mulai dari siluman kelelawar, siluman harimau, sampai kepada siluman buaya. Dan ini mengingatkan kita kepada spesies dari Mandala sendiri yang sebenarnya memang memiliki darah siluman. Kemudian beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan animasi aksi dari Godam yang dalam Jagat Sinema Bumi Langit akan diperankan oleh Chico Jericho. Godam sendiri akan tampil dalam installment berikutnya yaitu Godam dan Tira, dan sepertinya akan menjadi kelanjutan dari series ini. Lalu kemudian scene berganti memperlihatkan Barda Mandrawata alias si buta dari Goa Hantu, lengkap dengan penampilan lutung kesayangannya yang dalam komik pusaka dinamai Wanara. Si buta dari Goa Hantu sendiri juga sudah dikonfirmasi akan segera dibuat oleh pihak Bumi Langit yang akan disutradarai oleh Timo Cahyanto. Kabarnya Iko Uwais akan memerankan karakter Barda Mandrawata ini. Dan jika dilihat dari konsep art dari intro logo Bumi Langit sendiri, sepertinya memang latar waktu yang akan diambil dalam film tersebut adalah latar waktu di masa kolonial Belanda. Lalu kemudian beralih ke adegan art yang memperlihatkan karakter utama kita dalam series ini, yaitu Tira. Dalam komik Tira bernama Susi, dan di sini dia beraksi melawan sejumlah gangster dengan latar di sekitarnya memperlihatkan gedung-gedung tinggi. Lalu kemudian beralih memperlihatkan konsep art Virgo and the Sparklings, di mana ini merupakan film ketiga dari Jagat Sinema Bumi Langit yang sayang pencapaiannya jauh di bawah harapan. Dan akhirnya kita beralih melihat sejumlah karakter yang sangat kita harapkan bisa muncul di proyek Jagat Sinema Bumi Langit yang berikutnya. Yang paling depan adalah Aquanus yang juga sudah dikonfirmasi akan memiliki filmnya sendiri dan akan diperankan oleh Nicholas Saputra. Sementara berturut-turut dari sebelah kiri kita bisa melihat penampilan Kalong. Dalam komik pusaka nama aslinya adalah Agus Supriyadi dan karakter ini diciptakan oleh Pak Hasmi. Pertama kali muncul dalam komik Kalong Anak Kelelawar. Kemudian ada Jin Kartubi yang juga merupakan karakter ciptaan Pak Hasmi yang pertama kali muncul dalam komik Maza di Negeri Jin pada tahun 1968. Karakter ini memang sangat erat terkait dengan Maza. Lalu di sebelahnya lagi ada Banyu Jaga. Banyu Jaga ini adalah saudara tirinya Mandala yang sama-sama merupakan anak dari Ratu Siluman Buaya Putih, dan dialah salah satu musuh yang dihadapi oleh Mandala. Pertama kali dimunculkan dalam komik Golok Setan. Lalu
Lalu kemudian di sebelahnya ada si Tigahara yang merupakan salah satu karakter komik yang diciptakan oleh Bapak Era Kosasih. Nama aslinya adalah Putri Yuprata yang memiliki kemampuan sihir dan terbang serta bisa memanggil pasukan mistik dan juga jago dalam menggunakan pedang. Di samping Aquanus yang paling bawah adalah Kapten Halilintar alias Regi. Dalam komik Pusaka, dia sebenarnya berpacaran dengan Virgo dan diciptakan oleh Bapak Jan Mintaraga. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Kapten Halilintar Panik di Bumi. Sementara itu di bagian atasnya adalah karakter yang bernama Nusantara. Dia merupakan karakter terkuat kedua di Bumi Langit setelah Sri Asih. Nama aslinya adalah Nelson dan karakter ini diciptakan oleh Bapak Mater. Pertama kali muncul pada tahun 1974 dalam komik berjudul Nusantara Teror Terselubung. Di bagian atasnya lagi ada karakter yang bernama Merpati. Nama aslinya adalah Sedah Esti Wulan dan karakter ini sebenarnya sudah diperkenalkan melalui film Gundala yang diperankan oleh Tara Basro. Lalu di bagian sebelahnya adalah Pangeran Melar. Karakter ini diciptakan oleh Pak Hasmi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dalam komik Gundala Perhitungan di Planet Kovox. Dia punya kekuatan yang mampu menjadikan tubuhnya menjadi elastis dan memanjang seperti yang dia mau. Karakter ini akhirnya memiliki komiknya sendiri pada tahun 1970 yang berjudul Pangeran Melar. Beralih di bagian depannya adalah karakter yang bernama Maza. Nama aslinya adalah Kanigara. Pada dasarnya dia memiliki belati yang menampung jin Kartubi. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Maza Rumah Seribu Bunga dan diciptakan oleh Pak Hasmi. Berikutnya ada karakter yang bernama Cempaka. Merupakan karakter yang diciptakan oleh Bapak Era Kosasih, lengkap dengan pakaian khas loreng macan tutulnya. Karakter ini sebenarnya juga pernah dimunculkan dan diperankan oleh Vanessa Priscilla. Dan karakter terakhir adalah Sembrani. Dia bernama asli Tangguh dan karakter ini juga sudah pernah diperkenalkan dan dimunculkan dalam film Sri Asih di mana karakter tersebut diperankan oleh Jeffrey Nicole. Menariknya, logo Bumi Langit dalam film ini diselimuti oleh tubuh naga yang menandakan bahwa series ini memang akan menceritakan dan bahkan memperlihatkan sosok naga yang sangat erat kaitannya dengan Tira. Berbeda dengan film-film sebelumnya, dalam film Virgo and the Sparklings, logo Bumi Langit diselimuti dengan spektrum audio. Sementara dalam film Sri Asih, logo Bumi Langit diselimuti dengan motif kostum maupun selendang milik Sri Asih. Semoga detail-detail ini bisa membuat kalian jauh lebih mengenal karakter-karakter dan potensi yang dimiliki oleh Bumi Langit di masa yang akan datang. Episode pertama dibuka dengan adegan ketika Suci mengatasi rasa takutnya terhadap ketinggian, alias akrofobia. Visualnya dan juga acting, ekspresi dari Chelsea Islan sangat menggambarkan gejala yang dialami oleh para penderita akrofobia, seperti kecemasan, stres, dan panik ketika berada di tempat tinggi. Menariknya lagi, ada detail yang sangat receh yang memperlihatkan garis markah tempat parkir mobil yang seolah sengaja diperlihatkan di mana markah tersebut berbentuk huruf T yang menandakan kalau ini adalah series Tira. Sebenarnya di masa kecilnya, Suci tidak memiliki masalah dengan ketinggian karena dia dengan begitu mudah dan tanpa rasa takut suka naik ke atas genteng untuk memperbaiki genteng rumahnya. Namun, ketakutan terhadap ketinggian tersebut kemungkinan besar dia dapatkan pada saat kejadian di mana ayahnya terjatuh setelah menolong dirinya. Di sini, Suci juga menggunakan jaket Asosiasi Stuntman Nusantara, yang mana jaket ini sebenarnya adalah jaket pemberian ayahnya yang menjadi pengingat bagi Suci untuk meraih tujuan hidupnya. Menarik juga untuk melihat detail yang diperlihatkan dari gambaran intro series ini yang disajikan dengan visual gambar cat air. Adegan pertama memperlihatkan seseorang yang berada di atas ketinggian gedung dengan menggunakan sepatu berwarna merah, yang mana kemungkinan ini adalah Tira yang akan digambarkan di ending series nanti. Sementara di scene berikutnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Bisma Mulia, yaitu Ben yang sedang memegang sebuah buku dengan aksara yang aneh, yang mana kemungkinan besar buku ini akan diperlihatkan di series nanti. Kemungkinan besar buku tersebut akan memuat sejarah tentang 9 naga dan bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Arka Mahmeru Irasami. Sudah dikonfirmasi kalau ini merupakan bahasa fiksi yang digunakan sebelum manusia menemukan bahasa sesungguhnya. Lalu diperkenalkan juga karakter yang diperankan oleh Jeremy Tobing yang akan memainkan karakter yang bernama Haikal. Terlihat dari art ini, Haikal sendiri sepertinya merupakan salah seorang ahli bela diri yang sejauh ini teorinya mengatakan bahwa Haikal merupakan salah satu naga. Lalu ada karakter lain yang juga belum diperlihatkan di episode pertama. Yang pertama adalah karakter yang diperankan oleh Marcel Siahaan yang sudah dipastikan dia akan memerankan karakter yang bernama Gun. Lalu ada karakter yang diperankan oleh Sari Kuswoyo, di mana dalam series ini Sari Kuswoyo akan memerankan karakter yang bernama Inglan bersama dengan Deo yang diperankan oleh Volan Humonggio dan juga Angkasa yang diperankan oleh Hegi Fedli. Mereka berada dalam satu frame yang menandakan kalau mereka sebenarnya beraliansi satu sama lain dan kemungkinan merupakan anggota 9 naga. Menariknya, gambaran karakter
England juga lengkap dengan tusuk kondenya, yang dalam trailer kita lihat karakter ini sepertinya akan menjadikan tusuk konde tersebut sebagai senjata. Dan intro terakhir memperlihatkan kostum yang akan digunakan oleh Suci sebagai Tira, yang mungkin akan diperlihatkan di ending series ini. Sementara adegan setelahnya memperlihatkan Ankasa yang memimpin ritual upacara pengorbanan yang juga diperlihatkan di episode pertama. Judul dari episode pertama adalah Persahabatan Tingkat Tinggi, di mana di episode ini kita memang diperlihatkan persahabatan yang sangat erat antara Suci dan juga Maudie. Maudie bahkan membantu Suci untuk mengatasi rasa takutnya terhadap ketinggian, karena hal tersebut akan sangat penting untuk karir Suci sebagai seorang stunt woman yang memang sangat memimpikan untuk menjadi stunt woman terkenal. Apalagi dalam episode pertama ini, Suci mendapatkan kesempatan untuk bisa berperan sebagai stunt woman dalam proyek film Widya Laksono yang menjadi idolanya sejak kecil. Beralih ke adegan film yang ditonton oleh Suci ketika masih kecil. Film tersebut memperlihatkan karakter yang dimainkan oleh Widya Laksono, seorang aktris laga senior. Tampilan Widya Laksono di sini terlihat sangat menyerupai karakter Tira dalam komik, baik itu potongan rambutnya maupun kostum yang berwarna merah. Dia menyelamatkan seorang nenek di dalam bis yang membawa kita callback ketika pertama kali Sancaka Dewasa diperkenalkan. Di dalam bis yang melihat seorang nenek melantunkan sebuah sajak. Suci lalu menerima paket pemberian papanya yang bertuliskan Asosiasi Stuntman Nusantara. Ini mengingatkan kita terhadap penyebutan Nusantara dalam film Gundala, yaitu Museum Nusantara, ketimbang menggunakan nama Indonesia. Nusantara sendiri adalah karakter Bumi Langit yang tadi sudah kita jelaskan. Papanya Suci bernama Rama. Dia berprofesi sebagai stuntman yang terungkap bahwa dialah stuntman Widya Laksono. Ini sepertinya bisa dijadikan sebagai detail story yang penting. Salah satu penampilan yang sangat menghibur juga di episode pertama ini adalah kembalinya Dominic Sanda, yang mana dia terkenal melalui peran ikoniknya sebagai Mbak Yul dalam serial TV Tuyul dan Mbak Yul. Dominic Sanda berperan sebagai mamanya Suci yang bernama Erin. Erin memperingatkan Suci kalau dia ingin menjadi stunt woman, maka dia harus siap-siap miskin. Ini sebenarnya merupakan sebuah kalimat sentilan, yang mana selama ini profesi stuntman ataupun stunt woman seringkali disepelekan dan bahkan dikesampingkan terhadap suksesnya sebuah film laga ataupun film action. Padahal mereka selalu memiliki peran yang sangat penting untuk menyukseskan film-film tersebut. Fakta ini sekaligus berbanding terbalik dengan yang di komik. Suci dalam film ini diceritakan berasal dari keluarga yang pas-pasan. Sementara di komik, karakter Tira yang bernama asli Susi sebenarnya diceritakan berasal dari keluarga kaya raya. Dan mungkin inilah sebabnya tim produksi mengadaptasi secara berbeda karakter Tira ini, di mana mereka memakai nama Suci, yang tentu saja merupakan karakter yang berbeda dari Susi. Dalam sesi latihan bersama dengan Rama, Suci memperagakan lompatan lalu kemudian melakukan superhero landing, yang mana gerakan ini dia tiru dari gerakan Widya Laksono dalam film yang dia saksikan sebelumnya. Rama kemudian menyelamatkan Suci di atas genteng yang hampir saja terjatuh. Namun nasib naas justru menimpa Rama yang terjatuh. Banyak yang menyimpulkan kalau Rama di sini sudah meninggal, tapi melalui trailer yang dirilis sebelumnya, Rama pada dasarnya belum meninggal. Namun kemungkinan dia tidak bisa lagi berjalan dan tidak lagi bisa melanjutkan profesinya sebagai stuntman, karena di trailer dia diperlihatkan sedang duduk di kursi roda. Dan kemungkinan besar inilah yang menjadi alasan kenapa Suci akhirnya memiliki akrofobia. Suci menjelaskan kepada mamanya kenapa dia ingin menjadi aktor laga, yang mana salah satunya adalah dia bisa bertarung melawan monster. Dan ini sebenarnya merupakan foreshadowing, karena di episode 1 ini Suci akhirnya menghadapi sebuah ritual, di mana ritual tersebut sebenarnya melibatkan sebuah creature yang mirip seperti monster, yaitu naga. Beralih ke adegan stunt yang dilakoni oleh Suci ketika mengendarai sepeda motor. Helm yang dia gunakan bergambar Manekineko atau kucing hoki atau kucing keberuntungan. Sepertinya ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa Suci akan mendapatkan sebuah keberuntungan karena memiliki kesempatan untuk mengikuti audisi dalam proyek film yang digarap oleh Widya Laksono yang merupakan idolanya sejak kecil. Beralih ke karakter Ben, di mana dia nyekar ke makam ayahnya. Ayahnya bernama Bambang Satrio bin Hari Nugroho. Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober tahun 1970 dan wafat pada tanggal 19 Oktober tahun 2013. Ini sebenarnya terlihat cukup aneh karena dalam adegan flashback memperlihatkan Bambang Satrio dibunuh oleh angkasa pada saat ritual pengorbanan anak-anak, yang mana menurut petunjuk dari Ben, ritual tersebut selalu berulang setiap 9 tahun dan dilakukan setiap tanggal 9 September. Asumsi saya adalah Bambang pada waktu itu belum mati. Dia sempat dirawat di rumah sakit, namun akhirnya tutup usia pada tanggal yang tertera di batu nisannya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan kembali, apakah memang ritual tersebut dilakukan pada tanggal 9 bulan September atau bulan 9 dalam siklus 9 tahunan? Bisa saja Ben salah menganalisis hal ini. Dalam sebuah situs blog ada petunjuk lain yang mengatakan bahwa ritual tersebut harus dilakukan di waktu yang persis sama pada saat mereka bersembilan, yang dalam hal ini adalah para 9 naga membongkar 9 naga Tira dari penjara batu kristalnya. Apakah waktu tersebut merujuk kepada penanggalan Mas
Masehi yang secara umum kita gunakan, atau justru merujuk kepada waktu penanggalan bulan. Petunjuk yang kita dapatkan melalui trailer adalah ritual tersebut kemungkinan besar dilakukan pada saat terjadinya gerhana bulan blood moon, atau bisa jadi juga para 9 naga ini masih memiliki satu kesempatan untuk melakukan ritual itu kembali pada saat gerhana bulan blood moon. Pada saat nyekar ke makam ayahnya, Ben mengembalikan sebuah peluit milik ayahnya yang dia temukan di lemari. Peluit ini dalam adegan flashback diberikan oleh Bambang kepada Ben pada saat masih kecil untuk berjaga-jaga, sementara Bambang masuk ke dalam sebuah gedung untuk menyelamatkan anak-anak. Dalam adegan ini juga terreveal kalau ternyata Ben bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan dia sekilas melihat penampakan arwah ayahnya. Rupanya kemampuan Ben yang satu ini memang sudah diperlihatkan sejak dia masih kecil, di mana dia bisa melihat entitas yang masuk ke dalam sebuah gedung yang kemudian digunakan untuk memperingatkan ayahnya untuk berhati-hati. Ben bahkan bisa melihat wujud asli dari naga yang menghuni tubuh angkasa. Sekarang kita beralih untuk membahas timeline dari series Tira ini. Petunjuknya sebenarnya ada di batu nisan yang menuliskan tahun kematian Bambang, di mana tadi kita berasumsi kalau Bambang ini mati pada saat ritual pengorbanan 9 naga dilakukan. Jika siklusnya berlangsung selama 9 tahun lamanya, berarti tahun kejadian di series Tira ini adalah tahun 2022. Namun ada petunjuk lain yang bisa membuat para fans kebingungan, yaitu melalui jam tangan milik Ben yang beberapa kali diperlihatkan dalam series ini. Di jam tangan tersebut memperlihatkan waktu kejadian di mana Ben berniat untuk menghentikan ritual, yaitu hari Jumat tanggal 8. Jika dilihat dari penanggalan Masehi, maka tanggal 8 yang jatuh pada hari Jumat di bulan September terjadi pada tahun 2023. Sementara hal ini akan cocok jika timelinenya adalah terjadi pada tahun 2022, karena di tahun 2022 tanggal 9 September itu jatuh pada hari Jumat. Maka ini kemungkinan besar adalah kesalahan dari properti. Kesalahan dari properti sendiri memang beberapa kali pernah kita temukan dan sudah diakui oleh Joko Anwar sendiri. Seperti misalnya dalam film Sri Asih, ketika adegan memperlihatkan rekaman CCTV Prayogo. Di situ tanggal rekaman CCTV-nya menuliskan tahun 2022, padahal sudah dikonfirmasi kalau Sri Asih sebenarnya terjadi pada tahun 2019 sebelum kejadian di film Gundala, dan ini sudah dikoreksi oleh Joko Anwar sendiri. Sebelumnya juga sudah pernah dikonfirmasi bahwa kejadian di series Tira terjadi beberapa tahun setelah film Gundala, lebih tepatnya setelah post credit scene Gundala, dan kejadian ini berlangsung sebelum kejadian di film Godam dan Tira nanti. Tambahan yang lainnya pernah menyebutkan bahwa kejadian di series Tira ini berlangsung sebelum event Stardom berlangsung. Dalam Virgo and the Sparklings, Stardom itu diselenggarakan pada bulan 12 tahun 2022. Maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ada kesalahan properti yang ditampilkan dalam series Tira ini. Tapi entahlah, kita tunggu saja konfirmasi langsung dari Joko Anwar atau tim produksinya. Apalagi ini menyangkut kontinuitas dari jagat sinema Bumi Langit. Adegan berikutnya memperlihatkan anak-anak yang diculik. Anak-anak ini sedang bermain petak umpet di wilayah permukiman di sekitar rel kereta api. Setting lokasi ini mengingatkan kita kepada film Gundala, di mana pada masa kecil Sancaka bertemu dengan Awang dan menghabiskan banyak waktu bersama di wilayah permukiman serupa. Sampai akhirnya Awang harus meninggalkan Sancaka untuk menuju ke Tenggara. Beralih ke Modi yang diperankan oleh Agnes Naomi. Di sini rupanya terungkap kalau Suci yang diperankan oleh Chelsea Islan ini tidak menumpang begitu saja di rumah Modi, tapi bayar sewa. Beda ya antara menumpang dengan bayar sewa. Ibunya Modi sendiri diperankan oleh Asri Welas yang bernama Weni. Salah satu profesi sampingannya adalah jualan online, dengan salah satu produk adalah kerudung yang ownernya itu berasal dari Makassar. Bukan Easter eggs, tapi seneng aja wilayah sekitar saya domisili disebutkan dalam series ini. Sebuah papan schedule diperlihatkan di kamarnya Suci. Kertas yang berwarna orange itu adalah jadwal pekerjaan Suci sebagai stunt woman, sementara untuk kertas yang berwarna biru adalah jadwal kuliah dari Suci, dan kertas yang berwarna hijau adalah jadwal liburannya Suci. Papan schedule seperti ini juga pernah kita lihat dalam film Virgo and the Sparklings di ruangannya Leo yang diperankan oleh Brian Domani. Sementara itu ada poster film fiksi yang berjudul The Host City, dan juga ada poster karakter yang mirip seperti The Riddler. Film The Host City sendiri dirilis pada bulan Juni tahun 2018 dan diproduksi oleh The Indonesian Film Academy. Sementara poster yang ada di sebelahnya adalah poster yang bertuliskan Travel Across the Universe. Lalu ada poster fashion, kemudian poster astronomi, dan di dinding lainnya terdapat sebuah poster film fiksi juga yang berjudul The Lost of Ark. Entahlah apakah ada hubungannya atau mungkin pelesetan dari film Indiana Jones Raiders of the Lost Ark. Sementara itu production house yang menangani film yang diproduseri oleh Widya Laksono adalah Buman Films, yang mana logonya mengingatkan saya terhadap sebuah logo production house terkenal. Sementara itu di salah satu ruangan kita bisa melihat sebuah poster dari sebuah film fiksi yang berjudul Over. Dan di sisi lain, di belakangnya Suci yang sedang melakukan audisi, kita juga bisa menemukan poster yang berjudul Kirana
yang mana ini merupakan film yang dibintangi oleh Widya Laksono. Suci akhirnya memilih untuk menunggu produser agar bisa bertemu, di mana Suci diperlihatkan adegan yang akan dia lakoni pada saat dia menjadi stunt woman. Di salah satu kertas di bagian paling bawah, kita bisa menemukan sebuah konsep art yang menampilkan seorang wanita yang memiliki penutup mata, atau setidaknya mungkin itu adalah riasan mata. Dalam teaser first look, kita memang diperlihatkan Suci sedang beraksi dengan menggunakan riasan di sekitar matanya. Dan kemungkinan besar, ini juga merupakan salah satu film yang akan dijadikan inspirasi oleh Suci ketika dia menjadi Tira, untuk menutup matanya sebagai bagian dari penyamaran identitasnya. Akhirnya, Widya Laksono yang diperankan oleh Karina Suwandi tiba di lokasi tersebut. Kita bisa menemukan beberapa judul poster, salah satunya adalah Give Me a Shot in the Head, yang mana sepertinya ini merupakan plesetan dari film Headshot, di mana di film tersebut Chelsea Islan beradu peran dengan Iko Uwais. Sementara itu di papan tulis kita bisa menemukan beberapa nama casting. Salah satunya adalah Alin. Kemungkinan besar ini adalah Easter eggs untuk penulis cerita dari series Tira, yang salah satunya adalah Alin Jaya Sukmana. Episode 1 sendiri memang penuh dengan misteri angka 9, sampai-sampai jadwal kelas remedialnya Suci juga di jam 9. Suci dan Maudy sendiri ternyata berkuliah di Universitas Ksatria Raya. Sementara itu di ruang perpustakaan, Ben ditemui oleh temannya yang bernama Pulung, yang diperankan oleh Fadly Hafizan. Di meja kita bisa menemukan sebuah majalah mistis yang membahas tentang jenglot. Mengingat Ben bisa melihat hal-hal mistis, tentu saja dia bisa langsung tahu apakah jenglot tersebut palsu atau asli. Jenglot sendiri adalah boneka yang berwujud mirip seperti manusia yang punya ukuran bervariasi dan wajahnya mirip seperti tengkorak. Dipercaya memiliki kekuatan mistis dan tidak selalu memakan darah manusia. Masyarakat Indonesia meyakini jenglot itu sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistik dan tidak selalu bisa mengundang bencana, tapi juga bisa dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Di sini, Ben membuka sebuah blog yang memperlihatkan foto sebuah kafe dan klub dangdut yang bernama Iguana. Ini merupakan kafe atau klub milik Deo yang diperankan oleh Volan Humangio. Sementara di bagian artikelnya kita bisa membaca selama 10 tahun di sekitar tahun 1980 sampai 90-an, seseorang yang namanya kita sebut saja sebagai Langit merupakan seorang pejabat korup yang haus kekuasaan, terobsesi dengan kekuatan kuno yang bernama Naga Tira. Dia menghabiskan hari-hari bla 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 bla. Kemudian di bagian baris bawahnya disebut bahasa yang kemungkinan itu adalah bahasa Arhame Irasami. Langit sendiri sepertinya merupakan referensi untuk karakter yang bernama Angkasa yang sengaja disamarkan namanya dalam blog ini. Sementara di bagian baris paling bawah ada sebuah kalimat yang mengatakan kriminalitas paling tinggi di Jakarta, yang mungkin merujuk kepada aksi dari 9 naga. Nanti kita akan coba prediksi siapa saja 9 naga ini. Pemilik blog ini sendiri bernama Brian, di mana dia sepertinya suka menulis mengenai artikel-artikel mistis. Di bagian arsip blognya terdapat kategori artikel untuk urban legend, dan bahkan Brian ini sepertinya juga membahas tentang UFO. Beralih ke halaman lainnya dalam blog tersebut menjelaskan tentang apa yang terjadi jika roh naga Tira masuk ke dalam tubuh manusia, di mana mereka hanya punya waktu 9 tahun untuk hidup, dan setelah 9 tahun para roh naga Tira terbebas dari ikatan mereka dan mereka akan pulang kembali ke alamnya entah di mana itu. Rupanya Langit atau Angkasa ini menemukan satu cara, ritual pengorbanan yang bisa menahan roh supernatural untuk terus berada di dalam mediumnya tanpa ada batasan. Mereka mencari jiwa-jiwa murni, dan itulah yang menjadi alasan kenapa mereka justru mengincar anak-anak, karena jiwa mereka masih dianggap sebagai jiwa yang murni. Jadi pada dasarnya ritual ini adalah ritual untuk menahan para naga tersebut untuk tetap berada di mediumnya, yaitu manusia, di mana manusia-manusia ini memanfaatkan naga Tira untuk kepentingan mereka sendiri, entah itu untuk kepentingan jahat yang mungkin berkaitan dengan bisnis gelap atau mungkin kriminalitas, atau bukan tidak mungkin ada yang memanfaatkannya untuk kebajikan. Kalimat yang ditandai dalam artikel ini adalah upacara harus diulang setiap 9 tahun di waktu yang persis sama pada saat mereka bersembilan membongkar 9 naga Tira dari penjara batu kristalnya. Ini adalah sebuah petunjuk penting tentang dari mana asal dari naga Tira ini. Mirip seperti cerita di mana Dewi Api juga dipenjara di sebuah gunung berapi oleh Dewi Asih. Lantas, apakah naga Tira ini adalah bagian dari aliansi Dewi Api? Petunjuknya adalah bahasa yang digunakan dalam ritual, yang mana ini merupakan sebuah bahasa kuno yang sudah ada sebelum peradaban manusia, dan mungkin saja bahasa ini juga digunakan oleh Dewi Api dan komplotannya di masa lalu. Kemudian kita beralih ke section artikelnya, kita bisa menemukan sebuah petunjuk tentang judul artikel 9 Naga bagian 1 menguak pembongkaran penjara 9 naga, yang sepertinya artikel ini harus kita cari tahu apa isinya karena bisa menjelaskan asal-usul dari naga Tira yang sebenarnya. Lalu kemudian ada pintu neraka terbuka di Bulukumba, yang mana ini adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi tujuan
tujuan wisata. Akan sangat menarik jika Bumi Langit mau mengeksplorasi cerita-cerita fiksi yang ada di Bulukumba. Selain terkenal dengan wisata tebing dan pantainya, Bulukumba juga sebenarnya terkenal sebagai salah satu wilayah pembuat perahu pinisi. Kemudian ada artikel yang berjudul Rahasia Gelap di Balik Makam Imogiri. Imogiri sendiri adalah salah satu lokasi pemakaman Raja-Raja Mataram baru yang dibangun oleh Sultan Agung. Dalam bahasa Jawa, Imogiri sendiri berarti gunung yang berkabut. Lalu kemudian ada judul artikel Kemana Hilangnya Kereta Argo Dinakara. Apakah mungkin artikel-artikel ini ada kaitannya dengan misteri 5 Panglima Dewi Api yang belum terungkap? Salah satu hal yang menarik di sini adalah transisi adegan dari masa kini ke masa lalunya Ben. Banyak yang mengartikan adegan ini adalah salah satu kemampuan milik Ben, yaitu bisa melakukan retrokognitif, sama seperti yang pernah diperlihatkan dalam film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Namun sepertinya Ben dalam scene ini hanya mengingat kejadian masa lalunya saja, bukan merupakan aktivitas retrokognitif. Lalu terlihatlah aktivitas pengorbanan yang dilakukan oleh angkasa, yang mana di masa lalu memang memakan korban anak-anak, karena ada beberapa anak yang tubuhnya sudah hangus terbakar dan mungkin sudah dikonsumsi oleh Nagatira. Dalam visualisasinya, naga yang melekat di tubuh angkasa yang diperankan oleh Egy Fedli terlihat memiliki energi yang berwarna merah. Sementara naga yang melekat di tubuhnya Deo yang dilihat oleh Ben memiliki energi berwarna ungu. Ini mengingatkan saya terhadap poster pertama dari Tira yang memperlihatkan beberapa bola energi berwarna, yaitu biru, hijau, abu-abu, merah, dan juga ungu. Sementara di episode 1 ini baru 2 orang yang terkonfirmasi menjadi bagian dari 9 naga, yaitu Deo dan juga Angkasa. Sementara di bagian intro, Angkasa dan Deo diperlihatkan satu frame dengan karakter yang bernama Gun dan juga Inglan. Berarti masih ada 5 orang lagi yang belum teridentifikasi sejauh ini. Kembali ke asumsi kita tadi, kemungkinan besar keempat orang ini adalah naga yang jahat, sementara 5 yang lainnya kemungkinan naga yang baik. Untuk sementara saya punya asumsi sendiri, jangan-jangan Widya Laksono adalah salah satu medium Nagatira. Petunjuknya karena dia sempat vakum selama 9 tahun lamanya. Lalu secara tiba-tiba dia ikut terlibat dalam sebuah proyek film baru dan dia sendiri yang menjadi produsernya. Artinya dia yang mendanai sendiri proyek film tersebut. Comeback-nya Widya Laksono ke industri perfilman sangat berkaitan dengan misteri angka 9 karena dia comeback setelah 9 tahun vakum. Jadi mungkin saja Widya memanfaatkan Nagatira untuk menopang karirnya di industri perfilman. Satu orang lainnya yang mungkin juga merupakan medium naga adalah Haikal. Namun masih terlalu dini untuk melihat petunjuknya karena di episode 1 masih belum diperlihatkan karakter yang satu ini. Karakter yang lainnya yang juga menjadi medium adalah Suci, yang terlihat di ending episode 1 akhirnya dipilih oleh salah satu naga untuk dirasuki raganya. Berarti masih ada 2 lagi yang sejauh ini masih belum bisa kita tebak siapa yang menjadi mediumnya. Mungkin saja salah satunya adalah Ben. Angkasa kemudian mengucapkan mantra, yang mana salah satu baris kalimatnya sepertinya mengandung referensi untuk Dewi Api, di mana baris kalimatnya berarti kami panggil ibu kami. Hari ini kami persembahkan jiwa-jiwa yang dijanjikan. Kami meminjam restu 9 tahun ke depan. Bila ibu kami sudah menerima persembahan ini, kami mengundang Nagatira ke tubuh kami. Dalam ritual kita bisa menemukan 2 naga. Yang satu adalah naga milik angkasa, sementara yang satunya lagi adalah naga yang bersiap untuk memangsa ke-9 anak. Jadi sejauh ini kita sudah melihat 2 naga. Angkasa kemudian turun untuk menghadapi Suci, di mana dia hampir saja tertabrak sebuah truk. Banyak yang berpikir bahwa jangan-jangan supir truk ini adalah kenalannya Awang, karena dalam post credit scene Sri Asih, Awang diceritakan berprofesi sebagai supir truk atau mungkin menjadi bagian dari komunitas tersebut. Sementara yang menarik adalah orang-orang yang berada di sekitar situ akhirnya berhasil merekam adegan ketika Angkasa muncul dari gedung dalam keadaan terbang. Berarti Angkasa kini bisa saja memang sudah terekspos ke publik. Di adegan terakhir dari episode 1 ini memperlihatkan sesosok naga yang lain yang penampilannya mirip seperti Leak Bali. Penampakannya terlihat sangat mirip seperti creature yang pernah diperlihatkan dalam kitab Jaga Bumi, di mana mereka adalah bagian dari komplotan Dewi Api. Namun entahlah apakah ini adalah creature yang sama atau berbeda. Sementara ada satu lagi naga yang mengincar Suci dan akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Naga ini sebenarnya sekilas terlihat mirip seperti naga yang bersiap untuk memangsa anak-anak, atau bisa saja ini adalah naga yang berbeda. Dan itu dia breakdown detail dan easter eggs dari episode ke-1 series Tira. Kalau ada detail lain yang mungkin kita lewatkan dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.